Kita akan melihat situasi di Makassar, pemirsa. Tiap pedagang ini mematok harga bervariasi tergantung bobot dari masing-masing. Lalu bagaimana tren penjualan hewan kurban di sana? Sudah ada Sabda Role langsung dari Makassar. Sabda, selamat siang. Berapa harga hewan kurban di sana dan bagaimana trennya saat ini di sana? Ya, Anggi, jelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, pedagang atau penjual hewan kurban ini di Makassar sudah mulai menjamur. Salah satunya di tempat saya melaporkan saat ini, yakni di Jalan AP Petarani, Kota Makassar. Kalau seperti terlihat di belakang saya ini sudah ada puluhan ekor sapi yang dijajakan di sini. Lalu bagaimana tren penjualannya di tahun ini? Apakah meningkat atau justru menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya? Saya sudah bersama dengan salah satu pedagang hewan kurban. Di sini ada Haji Mahmudin. Ya, Pak Haji, ternyata Pak Haji ini sudah 2 hari berjualan di sini. Anggi, bagaimana sejauh ini Pak di hari kedua menjajakan sapi di sini, bagaimana tren penjualannya? Ya, alhamdulillah pada hari kedua ini sudah hampir 10 ekor hari kedua. Hari pertama sudah 4 ekor, hari kedua masuk ke hampir 10 ekor lah. Yang saya sudah beri tanda inisial si pembeli. Jadi sapi yang udah ada punyanya dikasih tanda seperti itu ya. Jadi 2 hari 10 ekor. Ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya, apakah meningkat atau justru menurun? Kalau saya lihat perkembangan sekarang ini meningkat. Kalau seperti tahun lalu itu 1 hari, hari pertamaku itu tidak ada yang datang, cuma datang cek. Tapi alhamdulillah pada tahun ini agak mengalami peningkatan. Cuma katanya masyarakat sebagian ekonomi yang kurang menguntungkan jadi berkurang pasangannya. Oke, itu juga meningkat ya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pak, sapi di sini datangkan dari mana saja? Sapi di sini datanya dari Goa, dataran tinggi. Dataran tinggi di Malakaji. Oke. Untuk jenis sapinya sendiri mungkin boleh ditunjukkan kepada Anggi dan juga pemirsa jenis sapi yang Bapak Haji Mahmudin di sini jual, sapi apa? Ini namanya sapi Bali. Sapi Bali. Sapi Bali. Asli sapi Bali. Oke. Oke, ini harganya berapa? Ini harganya 27. 27 juta Anggi dan juga pemirsa. Ini adalah jenis sapi Bali dengan harga 27. Bobotnya sekitar berapa kilo, Pak? Sekitar ini 140 sampai 150. 140 kilo sampai dengan 150 kilo. Nah, untuk di tahun ini, Pak, Haji Mahmudin sendiri menyediakan berapa ekor sapi untuk dijual? Untuk persiapan tahun ini di menjelang air saya persiapkan kurang lebih 80 ekor. 80 ekor. Kalau tahun lalu berapa, Pak? Kurang lebih 70. 70. Yang laku berapa? Yang laku hampir lebih 70 juga lebih karena 70. Yang kembali cuma 1 ekor. Oke, jadi 80 ekor untuk tahun ini seperti itu ya, Pak. Ya. Oke, Pak, sapi yang paling banyak diserbu oleh pembeli itu yang harga berapa sih? Harga-harga yang standar 14-15 juta, 80 kilo. Oke, harga 14 sampai 15. Di sini sapinya dari harga berapa, Pak? Harga mulai dari harga terendah 13 sampai dengan 27. 13 juta tuh di bobotnya berapa kilo, Pak? Bobotnya itu 65 kilo. 65 kilo, seperti itu. Jadi yang standar aja yang paling banyak diserbu oleh pembeli. Boleh ditunjukkan mungkin jenis sapi yang paling banyak dibeli oleh ini bukan ya? Ya, masuk ini. Udah seperti masuk ini. Ya? Ini berapa, Pak? 80 kilo. 80 kilo harganya? 15 juta. 15 juta rupiah. Pak, boleh disampaikan Pak, sapi di sini udah menjalani vaksinasi seperti itu, Pak? Kalau sapi di sini sebelum berangkat diperiksa memang oleh istilahnya kalau di kampung namanya mantri peternakan. Oke, sudah diperiksa oleh mantri. Mantri disaksikan dengan Pak Kapolsek dan Pak Camat. Pak Koramil. Koramil. Oh, berarti pejabat setempat sudah menyaksikan bahwa sudah divaksinasi Tripika. Seperti itu. Ya, Tripika. Oke. Baik, jadi dipastikan aman seperti itu. Ya. Pak, boleh nggak Pak disampaikan ciri-ciri sapi yang sehat dan layak disembelih dan juga dikonsumsi seperti apa? Contohnya ini tadi sapi Bali. Seperti ini sapi Bali, kalau ini keluar ada berupa keringat di ada keringat hidung. Ya, saya tunjukkan lagi dan juga ini ada keringat di bagian hidung ya. Itu menunjukkan bahwa sapi tersebut sehat. Sehat, oke. Ya. Ada lagi ciri-cirinya Pak, mata mungkin atau? Ciri-cirinya matanya, telinganya, kemudian dari pokoknya seluruh anggota badan lah. Ya. Oke, jadi tadi saya sempat menanyakan yang Giko ada keluar keringat dari hidung sapi Bali ini, ternyata itu adalah ciri-ciri sapi yang sehat. Nah, tips bagi pembeli nih,
Pak, kalau mau beli sapi tuh baiknya yang seperti apa? Yang sehat seperti ini nih contohnya. Iya. Yang harga standar, bulunya bagus, tidak apa namanya, bulunya halus. Oke. Istilahnya orang Makassar bilang mulus. Mulus ya? Mulus ya. Oke. Jadi kita juga sebagai pembeli juga harus memperhatikan seperti itu Iya. hewan kurban yang akan kita beli. Jangan sampai terjangkit penyakit PMK seperti PMK, itu ya iya. Pak. Oke, baik. Haji Mahmudin, terima kasih. Tahun ini sama-sama. pokoknya laris manis ya Pak ya. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, baik Anggi, itu tadi penjelasan dari salah satu pedagang hewan kurban di Kota Makassar, di mana memang di sini ada puluhan hewan kurban yang dipastikan sudah divaksinasi dan layak disembelih dan juga nanti dikonsumsi pada saat Hari Raya Idul Adha. Demikian Anggi, saya kembalikan ke Anggi di studio. Sabda Role melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.